Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini yang akan men-sharingkan firman-Mu. Beri hamba hikmat, karunia hikmat pengetahuan, kepasihan dalam men-sharingkan firman Tuhan. Dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Dan Kau yang menyembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib, mengambil alih hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tutup bungkus acara ini, setiap pendengar dan setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini bertumbuh dewasa Tuhan, dan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, itu yang terutama. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus acara ini dan segala benteng keakuhan manusia, kuasa-kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi, baik di TikTok maupun di YouTube ya, di program acara Membangunkan Fajar. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Saya merasa sangat diberkati dan saya senang sekali bisa hadir kembali di sini berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian, dengan saudara-saudari yang terkasih sekalian. Saudara, saya ini orang Batak, sesuai nama saya Priscilla Damari Silitonga. Dan orang Batak itu ya rata-rata suaranya keras, tegas sekali, sangat tegas ya untuk menyatakan kekerasannya. Benar ya. Jadi bila saya kelihatan dengan logat Batak saya keluar sendiri, mohon dimaklumi. Tetapi tenang, tenang, tenang. Hari ini kita justru mau belajar tentang kelemah lembutan. Topik kita hari ini bukan tentang bersuara keras, tetapi justru bagaimana kita bersikap lemah lembut. Nah, saudara, jadi saya memberi ada kekuatan tersembunyi di balik lemah lembutan. Saudara, coba Bapak Ibu, saudara sekalian dengarkan baik-baik kelemah lembutan. Di balik sikap yang lembut ternyata ada kekuatan yang besar. Wow, mungkin ini kedengarannya sedikit aneh ya. Kok bisa lembut itu justru dikatakan kuat? Bukankah kita pada umumnya menganggap lembut itu biasanya lemah? Coba saudara-saudari bayangkan kalau kita ini hidup dalam video yang ditonton banyak orang. Sekarang kan zamannya YouTube, zamannya Facebook, Instagram, semua pada bikin video, bikin reel. Nah, hidup ini seperti menonton kehidupan, bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari, saudara. Lewat kehidupan kita, setiap orang bisa melihat seperti apa karakter kita yang sesungguhnya ya, saudara ya. Semua orang bisa melihat seperti apa karakter kita yang sesungguhnya. Dan seperti apa karakter Tuhan yang kita imani, saudara. Jadi pertanyaannya, video kehidupan kita ini apakah menggambarkan Yesus atau belum? Sudahkah kita sehari-hari mencerminkan kasih Tuhan, atau jangan-jangan videonya buram, saudara ya, nggak jelas Yesusnya di mana? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar supaya hidup kita bisa jadi cermin Yesus yang jelas, terutama dalam hal kelemah lembutan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dunia sering salah paham, saudara ya, tentang arti kelemah lembutan. Banyak orang berpikir kalau mau kuat, ya harus galak, harus tegas, ya harus tanpa ampun. Wow, tanpa ampun yang bagaimana? Lembut itu kesannya lemah, saudara ya, nggak punya power. Kemudian ya seperti itu, benar ya saudara ya, setuju ya maksud saya. Mungkin dulu kita juga mikir gitu, tapi mengertikah kita bahwa Tuhan Yesus justru menampilkan kekuatan yang luar biasa melalui sikapnya yang lemah lembut. Saya kasih sedikit bocoran. Seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi yang bukan orang Kristen, tetapi kagum dengan ajaran Kristus. Dia pernah berkata, dengan cara yang lembut, kamu bisa mengguncang dunia. Wow, dengan cara yang lembut, kamu bisa menggoncang dunia. Gimana ya lembut menggoncang dunia? Coba bayangkan, saudari, dengan cara lembut bisa menggoncang dunia.
Jadi kelemah lembutan itu bukan hal sepele, saudara. Banyak orang hebat seperti Gandhi, ya, Mahatma Gandhi saja mengakui ada kekuatan besar dalam sikap yang lemah lembut. Jadi jangan pikir lemah lembut itu lemah. No, 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 no. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, sebaliknya itu adalah kekuatan tersembunyi yang Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saat ini, saudara. Kita ambil dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa membaca dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, mari kita dengar baik-baik firman Tuhan. Saya percaya Alkitab ini firman Allah sendiri yang akan memberi kita hidup yang berkemenangan, penuh anugerah. Amin, saudara. Jadi pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, ini powerful sekali. Amin. Ini adalah firman Tuhan kita yang menguatkan kita semua, saudara, pada hari ini. Mari kita eksegesis dulu firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini, saudara. Kita akan membahas dari konteks sosial budaya. Kita pahami sedikit konteks dari ayat yang kita baca ini supaya kita ngerti situasi atau latar belakang dari ayat ini, saudara. Bayangkan, saudara-saudari, hidup pada zaman Yesus, ya, pada zaman Yesus masyarakatnya hidup di bawah penjajahan Romawi, ya. Hidupnya susah, kerja keras, bayar pajak tinggi, banyak yang letih lesu secara jasmani maupun rohani. Secara rohani pun orang-orang dibebani oleh aturan agama yang rumit dari orang-orang Farisi. Banyak kali aturannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, berat banget. Jiwa pun ini terasa capek banget, saudara. Nah, di tengah situasi ini, Yesus datang menawarkan dan dia melayani semua. Dia melihat banyak orang kelelahan, bukan hanya lelah mengangkat barang, bukan. Lelah itu lebih lelah lagi, lelah ke emosional atau lelah hidup, apalagi kalau dua-dua ya, saudara ya. Pernah nggak Bapak Ibu merasa capek dalam hidup ini, ya, capek rutinitas kerja, bangun pagi, kerja lagi gitu ya, saudara. Siapa di sini yang nggak pernah lelah? Saya mau lihat, adakah Superman? Dia Superman aja pun perlu istirahat, saudara ya. Dia merasa letih, lesu, beban berat ya, saudara. Saya rasa kita semua pernah. Mungkin sampai sekarang pun masih ada beban yang kita tanggung. Ya, orang-orang di zaman Yesus pun begitu. Lalu Yesus berkata, mari, mari, dia menawarkan undangan, saudara. Semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, ini undangan yang sangat indah, undangan yang sangat manis bagi orang-orang yang sedang kelelahan. Ditawarkan, aku akan membuat seperti kita sedang kelelahan ngangkat batu, saudara. Lalu ada yang datang menawarkan, mari, mari, duduk dulu, makan, minum. Aku memberi ini untukmu. Wah, itu seperti itu, rest sejenak bagi jiwa, bagi fisik ya. Wah, ini jiwa yang penat, saudara. Yesus memakai gambaran kuk dan beban. Saudara, apa itu kuk? Saudara, apa sini kuk? Kukuruyuk kah? Tidak, jauh. Kok bisa kamu berpikir seperti itu? Bukan. Kuk itu, saudara, adalah kayu palang yang dipasang di leher ya. Bayangkan ya, di leher sapi. Jadi kita akan mengupas tuntas alat-alat pertanian ya. Coba sini petani ya, kita semua ya.
Jadi ini dipasang di leher sapi atau di leher kerbau untuk apa? Untuk menarik beban, ya menarik bajak sawah atau gerobak. Nah, coba bisa kebayang saudara ya, sapi dipasang kuk, itu berat loh. Kuk itu sebenarnya berat. Tapi kenapa ini kontradiksi? Yesus justru berkata, pikulah kuk yang kupasang. Berarti kita dipasangin kuk dong. Gak enak dong, itu kayak kuk kita kayaknya dijongor-jongor gitu ya saudara ya. Tapi malah Yesus banyak kata-kata yang harus kita eksegesis. Apa sih makna kata-kata ini gitu ya? Kok itu enak, bebanku pun ringan loh. Ini Yesus kok malah ngasih beban dia sama kita gitu ya saudara ya. Enak aja pasti ini dia lagi memanipulasi. Banyak yang kayak gini nih, yang MLM ini bilang enak ini enak ya. Jangan-jangan Yesus juga seperti itu. Oh jangan-jangan. Tenang, dia tulus. Hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi. Ada padamu kekasih. Saudara, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau Yesus malah memasangkan kita kuk dan dia bilang bebannya ringan, dan dia bilang kuknya ku itu ringan, maka letihmu hilang, letihku juga berkurang. Nah itu gak bohong saudara. Mari kita kupas tuntas maksud ayat ini. Artinya apa? Artinya mengikut Yesus itu bukan menambah bebanmu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, percayalah, kuk yang dipasang Yesus itu kuk yang justru akan membantu kita, meringankan beban kita. Ini bedanya. Ini bedanya dengan kuk dunia. Ini bukan menambah beban, tetapi percayalah akan meringankan beban kita. Di budaya waktu itu, saudara, istilah memakai kuk ini juga dipakai oleh para rabi, guru agama. Kuk itu melambangkan ajaran atau tuntutan, saudara. Rabi-rabi Yahudi punya banyak sekali aturan, saudara. Banyak sekali buat kalau aku jadi sebel banget gitu ya. Udah lihat jenggotnya, lihat ini, udah langsung kita melarikan diri aja nih. Banyak pasti aturannya. Betul. Begitulah banyak kali aturan-aturan para rabi agama ini, guru agama. Kuk itu sebenarnya melambangkan ajaran-ajaran, perintah-perintah, aturan-aturan, tuntutan-tuntutannya. Dengernya juga males, saudara ya. Rabi-rabi Yahudi punya banyak sekali aturan sebagai kuk yang jauh berbeda, saudara ya. Dia bilang belajar, jadi beda banget sama Yesus ya. Yesus menawarkan kuk yang bukan tuntutan, saudara ya. Rabi Yahudi banyak aturan yang harus dipikul orang-orang murid-muridnya. Tapi Yesus, saudara ya, Yesus dia rabi agung ya, dia guru juga kita sebut, tapi bukan guru yang sama ahli Taurat. Dia adalah guru agung, rabi agung yang menawarkan kuk yang jauh berbeda, saudara ya. Dia bilang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi yang diajarkan Yesus ini bukan aturan yang memberatkan, saudara, no. Melainkan teladan sikap hati, kelemah lembutan, dan kerendahan hati, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara ya. Coba bayangkan, saudara, suasana, saudara-saudari ya. Misalnya kita ada di kerumunan, saudara ya, kerumunan, kita dengar Yesus ngomong seperti itu. Mungkin ada petani yang habis dari ladang, badannya pegel, ibu-ibu yang sedang lelah ngurus keluarga, anak-anak. Tiba-tiba Yesus berkata, datanglah padaku, aku akan memberi kalian kelegaan. Wah, itu dengernya aja kelegaan. Wah, walaupun masih manis-manis di mulut gitu, pasti udah dengar kata lega, aku akan memberi kelegaan. Oh, kelegaan. Mungkinkah seperti itu ya? Wah, itu pasti rasanya juga lega sekali, saudara ya, lega sekali. Yesus bukan pemimpin yang suka membentak, saudara, atau menambah tekanan, bukan. Tapi Yesus tegas, ini harus dibedain ya, bukan berarti lemah lembut, ting, kayak keraton
Orang Batak tidak ada yang lemah lembut, hanya orang Jawa. Oh, salah. Ya, lemah lembut bukan hanya soal sikap, hanya soal cara, bukan soal intonasi ya. Tetapi memang itu ada paketnya juga. Kalau cara yang tepat juga kita sampaikan dengan cara yang tepat, itu akan sangat luar biasa ya saudara ya. Etika, tetapi bukan berarti itu intinya, karena banyak juga orang busuk kayak pembantu saya saudara ya. Mulutnya manis sekali tapi hatinya busuk saudara. Itu bukan lemah lembut, itu curang, namanya manipulasi. Wah, dia orang Jawa, itu banyak banget orang Jawa kayak gitu ya, tapi saya nggak bilang orang Jawa gitu ya. Suami saya kan juga orang Jawa. Jadi suami saya juga mungkin akan dengar khotbah ini saudara ya. Jadi bukan, saya juga mengecilkan, bukan. Orang Jawa mah luar biasa yang baik-baik ya, tapi banyak jangan termanipulasi. Orang Jawa orang lemah lembut, orang Batak orang keras, bukan. Justru kadang ya Yesus itu keras kayak orang Batak kalau untuk kebenaran gitu ya. Nah, tetapi penyampaian di sini bukan jadi sorotan, bukan cara kita, tetapi inti makna. Kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang dikendalikan. Justru orang yang lemah lembut itu akan terbukti dari cara dia mengendalikan kekuatan. Ya, kita sebut lagi. Yesus menyebut dirinya lemah lembut, rendah hati. Nah, mari kita kupas tuntas dari sosial budaya ini, hal yang menarik ya. Para pemimpin zaman itu, saudara, biasanya mau dianggap kuat, dianggap hebat, dianggap beribawa. Yesus justru menonjolkan kelemah lembutan. Dia nggak malu dibilang lembut ya. Padahal mungkin kalau di budaya kita saat ini, pemimpin lembut itu dikira lemah. Tetapi Yesus menunjukkan inilah jalanku. Saudara, sudah pahami? Bahkan nubuat perjanjian lama tentang Mesias menggambarkan dia sebagai raja yang lemah lembut, mengendarai keledai. Jadi mari kita ingat kembali wejangan. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Wow. Kenapa sih Yesus harus pilih keledai? Ada banyak kuda, kuda hebat ya, kuda yang sudah jinak. Kenapa dia pilih keledai? Jadi Yesus itu juga melambangkan dia datang ke dunia ini itu bukan untuk kekerasan ya, tetapi dengan kasih, dengan kelembutan, saudara. Yesus bersyukur kepada Bapa karena orang-orang sederhana mau menerima pengajaran. Yang saya maksud orang sederhana bukan berarti Yesus itu anti orang kaya, anti orang-orang besar, orang-orang yang berpendidikan. Dia hanya mau anak yang nanti dia kalau dia kesaksian dia nggak sekolah dipakai Tuhan ya, padahal dia bisa sekolah, dia malah sekolah aja gitu. Bukan itu yang saya maksud gitu ya saudara. Jangan kayak itu, aku mau jadi orang-orang sederhana, nggak usah sekolah, nggak usah sekolah teologi, tapi aku ngajar teologi biar itu jadi kesaksianku. Bukan itu juga, itu namanya ya. Itu sebelum kita jadi pembicara, kita harus jadi pendengar yang baik. Sebelum kita mengajar, kita harus belajar dulu. Itulah bentuk kerendahan hati. Banyak orang nggak paham ya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan menyingkapkan pada orang-orang sederhana, itu maksudnya ke sikap hati. Sikap hati, bagaimana dia percaya. Atau enggak orang-orang yang ribet itu, udah lihat pun Tuhan buat mujizat, dia nggak percaya, tetap aja nggak percaya. Itu nggak lihat status sosial dia kaya miskin, karena banyak orang miskin juga udah lihat mujizat Tuhan, tetap aja keras dia ya. Nah sekarang yang dimaksud sederhana, dia mudah percaya, menerima pengajaran yang benar. Orang bijak pandai ini kaum elit, kaum Parisi. Bukan berarti kita nggak boleh belajar seperti orang Parisi baru dianggap kita sederhana, bukan. Tetapi maksud saya jangan mengandalkan kekuatan pengetahuan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Itu orang sederhana yang dia bergantung penuh sama Tuhan. Karena banyak juga orang Parisi ya, nggak semua kok benci sama Yesus ya, walau rata-rata sama kayak orang kaya. Lebih banyak orang kaya yang sombong daripada orang miskin. Tetapi bukan berarti nggak ada orang miskin yang sombong. Oh banyak juga saudara ya. Tetapi banyak yang menolaknya. Betul, hanya orang yang rendah hati seperti anak kecil yang bisa mengerti hikmat Tuhan. Yang sombong seringkali hatinya keras. Pastilah. Kadang pun dia nggak sadar dia sombong. Karena kalau dia sadar dia sombong, dia nggak akan jadi orang sombong ya. Nggak mau dia menerima kelembutan Tuhan. Jadi konteksnya jelas ya saudara. Yesus sedang menawarkan ya, menawarkan jalan hidup yang berbeda di dunia, menawarkan kekerasan, hukumnya berat, persaingannya keras, tapi Yesus menawarkan kelegaan,
melalui kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dia Tuhan dan guru kita, memberi teladan hati yang lemah lembut, saudara. Nah, sekarang kita mau belajar 3 pesan utama dari kekuatan tersembunyi di balik kelemah lembutan. Wow, saya mau. Oke, are you ready? Apa saja kekuatan yang tersembunyi di balik sikap lembut ini, saudara? Kenapa kita harus bersikap lembut seperti Yesus? Mari kita kupas satu persatu, kita bahas satu persatu. Pertama yang perlu kita pahami, kelemah lembutan itu bicara tentang kekuatan kasih. Wow, kekuatan kasih. Pesan pertamanya, kelemah lembutan, catat saudara, adalah kekuatan kasih. Saudara, lemah lembut, saya katakan lagi, bukan berarti lemah, bukan pasif. Ini tetapi menunjukkan sesuatu yang lahir, kekuatan yang lahir dari kasih. Hanya orang yang punya kasih yang besar, saudara, yang bisa bersikap lembut. Bahkan di situasi sulit. Coba kita pikir, saudara ya, siapa orang yang paling lembut yang pernah kita kenal? Mungkin kita ingat ibu kita ya, ibu kita. Walaupun ibu saya juga kadang nggak selalu lembut, saudara. Kadang saya dicubit juga, dipukul, dimarahin ya. Tapi anggaplah ibu kita itu sosok yang lembut bagi kita, yang mengasihi kita. Ya benar ya, dia pasti lebih sabar dari bapak kita. Mungkin. Ada juga bapak yang jauh lebih sabar daripada ibunya. Ya banyak kayak saya ya, suami saya merasa dia lebih sabar karena dia mengambil alih saya, dibuatnya semua karena dia alasan dia kerja gitu ya. Tapi bukan seperti itu, saudara ya. Itu namanya manipulasi gitu ya. Jangan juga dia suami marah juga dia begitu, enggak lah. Dia memang pada dasarnya juga lembut, saudara, sangat lembut. Bahkan lebih lembut ya, sama pembantu lembut, sama orang semua lembut gitu, saudara. Sampai dia lupa kapan dia harus lembut sama istrinya, semua disamaratakannya gitu, saudara. Bahkan dia bisa lebih lembut sama pembantunya daripada istrinya. Oh, bukan. Sekalian dia nyindir, saudara ya. Jadi, lemah lembut itu bukan berarti lembah, bukan berarti lemah, tetapi itu kekuatan yang lahir dari kasih. Hanya orang yang punya kasih yang besar, yang bisa bersikap lembut. Bahkan di tengah situasi sulit. Coba kita pikir, ya, tadi yang kita bayangkan ibu kita mengasihi kita, benar ya, sabar, lembut, merawat kita, bahkan saat kita rewel luar biasa. Ibu biasanya lebih tahan lama mendampingi kita. Karena apa? Karena ada kasih. Makanya ada judul lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi kita biasanya ibu yang sangat lembut ya. Karena kita melahirkan anak, saya seorang ibu ya. Pasti ibu yang akan tahan banting untuk bangun tengah malam, nyusuin bayi. Dia sudah dirancang untuk menjadi penolong, jadi seorang ibu, seorang istri. Dan biasanya dia lebih lemah lembut, saudara, bukan marah-marah, saudara. Kalau bukan karena kasih, mungkin ada juga ibu yang baru ngelahirin anaknya, buang anaknya ya. Ada juga ayah yang dia nggak pernah ngelahirin tapi dia lebih lembut gitu ya. Dia ngomong pelan ya. Ayah yang kasih membuat kita kuat untuk bersikap lembutnya, saudara. Suami saya selalu merasa dia lembut, saudara ya. Sama pembantu dia lebih lembut gitu ya. Ada sama istrinya, ayo mama, dia bisa bilang sama istrinya diam, tapi sama pembantu nggak pernah berani. Jangan juga ditiru kayak gitu, itu bukan lembut, itu manipulator ya, saudara ya. Ini jangan dibahas, ini banyak suami-suami gitu, dia mengharapkan istrinya lembut ya, padahal dia nggak sadar dia nggak pernah lembut sama istrinya karena dia membeda-bedakan gitu. Itu biasa saya lihat dalam keluarga gitu ya, saudara. Saya ingin kita itu jangan jadi orang-orang munafik ya. Kadang kita bisa lembut sama orang tapi nggak lembut sama orang-orang terdekat ya. Ya bisa kita lembut sama pembantu kita bisa lembut, tapi sama istri kita bisa kasar. Nah ini ada yang aneh gitu, ada yang aneh. Lebih baik kau nggak usah lembut sama semua orang, tapi kau lebih lembut dulu sama istrimu, sama anak-anakmu. Saya nggak ngomong kayak gitu, saudara. Paling tidak saya lebih jujur gitu ya, saudara ya. Saya sama anak saya tegas, kadang saya pukul kalau memang ini. Tapi saya nggak bisa munafik-munafik gitu ya, saudara ya. Saya paling benci orang-orang munafik. Nah, itu perlu dipahami di sini, yang merasa dirinya, oh aku lembut, istriku jahat. Nah ini biasanya orang-orang munafik.
Karena kadang yang buat istrimu begitu itu juga sikapmu. Kau tuh sama istri orang cepet kau bayangin. Ya, tapi istrimu sendiri misalnya butuh bantuan karena kau tahu dia Wonder Woman, kau manipulator sekali. Ya, itu bukan orang yang lemah lembut, itu manipulator. Ya, orang yang lemah lembut itu dia tahu dia punya kekuatan, tapi dia mengendalikan kekuatannya itu, bukan memanipulasi. Ya, bukan munafik. Ya, harus dibedakan ini, saudara ya. Jadi Yesus adalah contoh paling utama. Dia mengasihi manusia yang berdosa. Dia memperlakukan orang-orang berdosa dengan lembut untuk menuntun mereka bertobat. Ya, misalnya waktu wanita kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus, saudara. Ya, orang-orang siap merajam dia, saudara, dengan batu. Wow, ayo rajam, rajam. Lempar perempuan yang berpezina. Padahal kalau berzina dua orang kan, saudara. Tapi yang dihadapkan cuma perempuannya, saudara. Yesus melihat di sini tidak ada ketidakadilan, tetapi dia mau menegur dengan tegas, tetapi dengan lembut. Nah, ini bukan intonasi, lembut ini bukan intonasi saja, tetapi sikap hati, ya. Jadi jangan di sini banyak juga lembut, ngomong yang ini, ku bunuh kau, ya. Tapi dengan memfitnah itu membunuh, ya, menggosip. Tapi kalau lembut, kayak pembantu saya itu, yang sudah menghasut banyak orang, lembut banget ngomongnya, tapi bohong semuanya. Bukan itu lemah lembut, ya. Itu penipu, ya. Itu pembohong, ya. Bukan itu orang yang lemah lembut. Bukan soal intonasi. Lebih baik kamu tegas ngomong apa adanya. Kamu tetap diklasifikasikan lemah lembut daripada kau bohong, nggak pernah ngaku, udah disuruh ngaku. Berapa kali kau kasih uang, bohong terus bohong, dia memanipulasi. Ya, itu bukan lemah lembut, ya. Itu munafik gitu. Nah, saya jadi ingat gitu, karena ada banyak orang merasa dia udah lemah lembut karena dia suku Jawa, ya suku semua orang suku Jawa dianggapnya semua lemah lembut. Padahal saya punya tukang juga pembohong gitu, saudara ya. Saya itu harus bedain orang lemah lembut sama yang berkata lembut tapi busuk. Lebih baik kamu tegas tapi tidak busuk, kamu tetap diklasifikasikan lemah lembut, ya. Daripada kamu cuma ngomong lembut, iya ibu, iya bapak, tapi pembohong, penipu, itu bukan lemah lembut, ya. Itu bukan klasifikasi orang yang lemah lembut, itu penipu, munafik, ya. Jadi orang-orang yang merasa di sini sudah lemah lembut tapi pembohong, munafik, nggak mau ngakui kesalahan, nggak mau besar hati, Anda tidak klasifikasi orang yang lemah lembut, hanya bicara lembut tapi munafik. Sama juga kayak Anda orang-orang Parisi. Jadi jangan nganggap Anda sudah hebat sekali. Oh, saya kan dari suku Jawa, saya lah yang lemah lembut. Kamu bela-bela kaum, merasa kau padahal penuh kemunafikan. Ngaku dosa aja sampai sekarang nggak mau, saudara. Ini bukan orang lemah lembut, ya. Sudah ditanya berapa kali, nggak ngaku juga, sudah. Terus dia memanipulasi, padahal ngaku itulah kelemah lembutan. Kita punya power sebagai seorang suami, sebagai istri, tapi kita bisa ngakui kesalahan kita. Kita termasuk orang yang lemah lembut. Bukan soal suara aja yang lembut-lembut, saudara ya. Bahkan sampai kita bisa terpesona sama wewe gombel, pembantu lagi gitu, hanya karena kelembutan suara. Sampai dia lupa istri yang berkata benar hanya karena logat yang mungkin agak keras. Ini harus dibedain. Orang Batak jauh banyak lebih lemah lembut daripada orang Jawa yang hatinya busuk. Tapi juga ada orang Batak udah suaranya keras, hatinya juga keras. Nah, jadi ini tidak lihat sukunya, tidak lihat intonasinya, tetapi inti maknanya. Kamu punya kuasa, tetapi kamu mengendalikannya untuk kasih, untuk kejujuran, untuk keadilan, untuk kebenaran. Itu lemah lembut, ya. Jadi kamu yang merasa aku lemah lembut loh, bicara aku lembut ya, enggak bapak ibu, sampai kayak gini sungkem gitu ya. Tapi hatinya busuk, ngakui kesalahan aja nggak mau. Anda bukan orang lemah lembut, Anda orang munafik. Bertobat Anda kalau dengar ya. Kalau dengar ini bertobat Anda. Ya, ada banyak juga orang-orang busuk kayak gini. Saya kok jadi marah gitu ya, saudara ya. Karena mungkin ada yang udah merasa dia lembut. Ya, ini saya tidak sedang bahas intonasi suara, tidak. Mau saya kayak saya ini saya tetap dibilang kok lemah lembut. Kenapa? Karena saya menyuarakan kebenaran. Saya bisa aja saya memanipulasi, tetapi menyembunyikan kebenaran. Tidak, nggak apa-apa kamu nggak suka saya. Daripada Tuhan yang nggak suka sama saya. Karena saya nggak berkata benar, ya toh. Jadi kita kembali kepada cerita lemah lembut ini ya, saudara ya. Satu persatu Yesus berkata kepada wanita itu penuh kasih, aku pun tidak akan menghukummu. Wah, perkataannya lembut. Ya kita nggak tahu intonasi, ini bukan soal bicara intonasi, mungkin aja Tuhan bersuaranya lebih keras lagi. Aku pun tidak akan menghukum, bisa, tapi Yesus tetap klasifikasi lemah lembut. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Lihat, Yesus punya kuasa, kuasa menghukum karena kasih. Dia memilih menyelamatkan jiwa orang itu dengan kelemah lembutan, saudara. Bahkan di kayu salib, ketika Yesus disalib, Yesus disiksa dan dihina. Kasihnya membuat dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa kan, saudara? Ini luar biasa. Mungkin orang berpikir, kok lemah banget, Yesus kok nggak mau balas dendam? Bisa. Dia bisa tonjok itu orang yang meludahi dia, yang nonjokin wajah dia, waktu wajahnya ditutup. Bisa. Ditendangnya pun dari langit ketujuh, dari dunia ke langit ketujuh. Bisa. Dia Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi disinilah rahasia kelemah lembutan. Kekuatan di balik kelemah lembutan. Karena ada kasih. Dikendalikan oleh kasih. Kekuatan kasih yang sesungguhnya. Ini butuh kekuatan jauh lebih besar untuk mengampuni dan lembut daripada membalas dengan kekerasan, saudara. Ada pepatah yang berkata, mengalah bukan berarti kalah. Benar ya, saudara ya? Mengalah bukan berarti kalah. Kadang justru dengan mengalah secara lembut kita memenangkan sesuatu yang lebih penting, yaitu hubungan dan kasih. Tetapi bukan hanya lemah lembut tapi bohong. Disuruh ngaku udah berapa kali ngasih-ngasih uang, tapi tetap aja bohong, diem, itu bukan. Itu nggak akan menyelamatkan, karena kejujuran itu tetap harus dipertahankan. Reputasi tidak lagi dipertahankan, tetapi kejujuran diutamakan, itu orang lemah lembut. Ya, daripada kita juga ya memang perlu kadang ngalah, gak usah memenangkan perdebatan yang gak penting, saudara ya. Tapi kalau disuruh ngaku, ngakulah, itulah bukti kau lemah lembut. Ya, jangan kau buat tulisan-tulisan untuk membela diri. Ya, mending kau ngalah. Bukan berarti kau diam kau ngalah, bukan. Karena toh juga kau istrimu kau jelek-jelekin gitu ya kan, hanya dia bersikap tegas dalam berbicara dan menganggap dia tidak lemah lembut, kau lemah lembut ya. Bukan seperti itu. Kadang kita perlu kejujuran dan meninggalkan reputasi. Itu lemah lembut. Itu butuh. Ya, kerukunan itu butuh. Kalau dia sudah minta pengakuan, berarti dia sudah siap mendengar dari mulutmu. Ya, itu bukan kalah. Itu juga ngalah. Artinya kau bersedia mengakui. Itu lemah lembut. Yang dimenangkan adalah kasih. Ya. Jadi, saudara, ada cerita klasik fabel angin dan matahari. Angin dan matahari ini berdebat siapa yang lebih kuat. Kata mereka, lihat ada pria berjalan pakai jaket. Angin bilang, saya akan buat orang itu lepas jaketnya. Lalu matahari mengatakan, oh ya, coba aja. Angin bertiup kencang sekencang-kencangnya menerpa si pria. Apa yang terjadi, saudara? Pria itu justru menarik jaketnya lebih erat ke tubuhnya karena dia kedinginan. Anginnya gagal, saudara. Gagal. Giliran matahari. Matahari tersenyum dan bersinar hangat perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Pria itu merasa gerah. Lalu dengan santai dia akhirnya buka jaketnya sendiri, saudara ya. Nah, siapa yang menang? Artinya di sini siapa yang menang? Matahari menang karena dia menerapkan cara yang lembut, yang hangat, saudara ya. Ini kepala saya agak pusing sedikit, nggak apa ya, saudara ya. Jadi kisah ini mengajarkan kita pendekatan yang lembut itu mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan paksaan atau kekerasan. Kekuatan kasih itu seperti sinar matahari yang lembut tapi menembus hati. Tapi jangan salah, sinar matahari juga bisa membakar ya, saudara ya. Kalau difokuskan bisa membakar. Jadi maksudnya jangan salah persepsi dengan perumpamaan ini, tidak saya katakan tidak bisa menggambarkan semuanya ya, saudara ya. Ini kepalanya agak pusing tadi, saudara. Oke, dalam nama Yesus sehat. Jadi kisah sederhana ini, pendekatan yang lembut itu melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh paksaan atau kekerasan. Itu kekuatan kasih seperti sinar matahari yang lembut tapi mampu menembus hati. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan berusaha bersikap lembut padanya. Ya, benar ya. Misalnya kalau cucu kita, keponakan kita datang nangis, masa kita tegur keras? Ya, saya juga pernah negur keras, makanya dari tadi mama bilang diem, diem. Nah, itu juga sering saya bilang kayak gitu sebenarnya. Tapi saya belajar juga itu tentang hal-hal yang sederhana seperti itu. Kalau udah jatuh ya jangan disenggak-senggak ya.
Kadang saya senggak juga, Saudara. Saya mau jujur aja. Jujur itu bagian dari lemah lembut daripada banyak oon-oonnya kayak pembantu saya ya. Kalau depan suami saya dia baik banget kayak lembut gitu sama sama anak saya. Di belakang anak saya disenggak-senggak. Oh, lebih parah dari saya. Mau saya jitak, Saudara. Banyak orang munafik-munafik. Jadi saya malas benci sekali sama orang munafik. Entah kenapa saya paling benci. Lebih baik lu jadi apa adanya tapi jangan munafik gitu ya. Jadi mungkin kita bilang hati-hati ya nak, lain kali ya. Saya juga belajar ini sama anak saya. Sebenarnya kita nggak peduli atau benci sama orang, mungkin kita akan kasar sama dia. Jadi ukurannya ini bisa dilihat dari nada suara kita, sikap kita, apakah keluar kelembutan atau kekasaran. Tetapi ini bukan soal nada suara ya saudara ya. Karena banyak orang jahat, lembut juga yang ngomongnya. Ku bunuh kau. Nah, tapi dia mau membunuh, kita bilang dia lemah lembut. Itu on ya, gitu kan. Jadi kelemah lembutan itu adalah bahasa kasih yang universal ya. Orang di seluruh dunia paham bahasanya. Saya juga belajar tentang ini ya. Tapi saya lebih suka jadi diri saya. Ya, ngomong itu juga seadanya, nggak usah jilat-jilat juga gitu ya. Malas banget saya penjilat-penjilat saudara ya. Gitu. Tetap kok kita klarifikasi orang yang lemah lembut, nggak harus jadi orang lain. Jangan kok jadi orang lain. Tetap aja jadi dirimu. Tapi yang lebih baik, yang lebih friendly, yang lebih hangat ya. Saudara pernah lihat hewan galak jadi jinak? Ya, kalau didekati dengan lembut ya saudara. Kuda liar bisa jinak kalau dilatih dengan sabar saudara. Kucing liar kalau dikasih makan lama-lama dia akan lemah lembut ya, lama-lama nurut saudara. Apalagi kalau manusia saudara, hati manusia itu bisa luluh oleh kelembutan saudara ya. Ini diakui oleh seluruh tokoh besar dunia. Saudara, mungkin banyak di antara kita pernah dengar Mahatma Gandhi, tokoh besar dunia. Dia memimpin revolusi dengan cara yang sangat berbeda dari pemimpin lain pada umumnya. Saat pemimpin lain menggunakan senjata dan kekerasan, Gandhi justru memilih jalan kelemah lembutan, saudara. Dia menyebutnya ahimsa. Wow, ahimsa yang artinya perjuangan tanpa kekerasan. Coba bayangkan, ada revolusi besar bisa terjadi tanpa mengangkat senjata, dan Mahatma Gandhi telah membuktikannya bahwa kasih dan kelemah lembutan jauh lebih kuat daripada senjata atau kekerasan. Padahal orang Mahatma Gandhi ini bukan orang Kristen, saudara. Malah penjajah Inggris ini orang Kristen, tapi buat malu orang Kristen. Ternyata cara Gandhi yang lembut itu mampu membuat India merdeka dari penjajahan Inggris. Gandhi pernah membuat satu kalimat yang sangat terkenal dalam bahasa Inggrisnya. In gentle way, you can shake the world. Wow. Jadi kalau bahasa Indonesianya, dengan cara yang lembut, kau bisa mengguncang dunia. Coba renungkan saudara. Apa maksudnya? Kelembutan itu bukan sekedar sikap yang baik, tapi itu adalah kekuatan besar yang bisa mengguncang dunia, bahkan mengubah dunia. Dan Gandhi telah membuktikannya. Dengan kelembutan dia mengguncang hati jutaan orang untuk melawan ketidakadilan. Nah, yang menarik adalah Gandhi bukan orang Kristen. Dia kagum sama Yesus, ajarannya tentang kelembutan. Gandhi pernah mengatakan sesuatu yang harusnya jadi renungan mendalam buat kita orang Kristen. Dia berkata seperti ini, saudara, aku mencintai Kristus, tapi aku tidak menyukai orang Kristen karena mereka tidak seperti Kristus. Nah, ini tamparan keras bagi kita semua orang Kristen. Kata ini teguran yang lembut bagi kita, ya. Gandhi mengingatkan agar kita itu hidup benar-benar mencerminkan Yesus yang lembut dengan perkataan, dengan sikap. Mari kita tunjukkan bahwa Yesus yang kita imani adalah nyata, terutama melalui kelemah lembutan dan kasih, ya. Jadi saudara, mau lucu-lucu ya. Jalan berliku menuju taman. Hati lembut tetap bertahan. Bukan keras yang jadi pemenang, tapi kasih yang bertahan sepanjang zaman. Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita menggunakan senjata kasih ini dalam hidup kita sehari-hari, ya. Kita pasti punya kesempatan menunjukkan kelembutannya. Mau di rumah pasangan, sama anak cucu, di gereja sama teman pelayanan, atau di komunitas, pilihlah kata yang lembut sebagai ungkapan kasih kita, karena itu punya kuasa yang dahsyat. Kita masuk ke pesan yang kedua, tapi sebelumnya saya mau bertanya, lebih enak ditegur dengan keras atau dengan lembut?
Ya pasti semua memilih dengan lembut ya, saya juga walaupun agak tegas gitu kadang, tapi saya lebih suka kok ditegur dengan lembut, saya mau jujur Saudara ya. Jadi kelemah lembutan yang kedua pesannya, itu membawa ketenangan sejati, di sini letak kekuatannya. Ya kita tadi membaca dari ayat 29 terutama Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus mengkaitkan ini langsung, hati yang lemah lembut itu mendatangkan ketenangan, baik ketenangan bagi diri sendiri maupun ketenangan bagi orang lain di sekitar kita, Saudara. Wow, luar biasa ya Saudara ya. Jadi Bapak Ibu pernah mengalami suasana hati yang tadinya panas jadi sejuk gara-gara ada orang yang bersikap lembut, misalnya lagi marah ditemenin sama temen yang ngomongnya adem ayem, akhirnya kita ikut rendah. Atau dalam keluarga dua orang berdebat panas, ya satu pihak ngalah dengan lembut, akhirnya pertengkaran berakhir, rumah tangga adem lagi. Ya ini hal-hal yang menyenangkan tentunya. Ada peribahasa yang berkata apa yang tidak bisa dipadamkan dengan api. Artinya kemarahan yang nggak bisa diredakan dengan kemarahan. Jadi harus pakai air. Kelembutan, kelemah lembutan itu seperti air. Dia memadamkan api amarah. Situasi memanas ini butuh respon yang menyejukkan, Saudara ya. Alkitab berkata di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang keras membangkitkan marah. Ini nyata sekali, Saudara. Jawaban lembut meredahkan marah. Tapi jangan Anda menjawab dengan lembut tapi bohong. Jangan ya, Saudara, tetap jujur ya. Mungkin kita sudah sering dengar ayat ini, tapi harus dipraktekkan ya, Saudara. Mari, Saudara, ingat lagi kapan terakhir terjadi salah paham dalam pertengkaran rumah tangga. Dengan pasangan, dengan anak, tetangga. Itu cara kita berespon, Saudara. Kita menjawabkah dengan suara tinggi, emosi, atau sungguh-sungguh mendengar, Saudara. Biasanya yang terjadi kalau emosi, marah, runyam, lebih runyam. Tapi yang jadi yang kecil jadi besar. Tapi kalau kita menahan diri, terus menjawab dengan nada rendah, lembut, ya kemungkinan besar emosi lawan bicara juga perlahan turun, Saudara ya. Jadi memang bersikap lembut di saat kita sendiri sedang emosi itu memang tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Itu perlu kekuatan dari Tuhan. Makanya disebut kekuatan di balik kelemah lembutan. Orang yang bisa menjawab dengan lembut padahal hatinya sedang panas, itu namanya menang terhadap diri sendiri dan hasilnya adalah ketenangan. Saya mau tanya, siapa di sini yang mau hidupnya damai sejahtera? Angkat tangan. Ya semua mau damai, amin. Saya yakin semua. Nah, salah satu kunci damai sejahtera, Saudara, punya roh yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu biasanya membawa aura damai. Di dekat dia kita merasa tentram, Saudara. Contohnya pernah ketemu orang tua yang wajahnya teduh banget, ngomongnya pelan, penuh hikmat, Saudara. Kehadirannya bikin tenang ya. Mungkin kita bilang, wah bapak ini wibawanya besar, lembut sekali. Tetap lembut juga orangnya. Itulah kekuatan di balik kelemah lembutan yang memberi ketenangan bagi orang sekitar. Sebaliknya kalau ketemu orang yang maunya marah melulu, lihat mukanya kita udah tegang, Saudara ya. Takut ngomong salah, suasananya sering nggak nyaman. Pasti Bapak Ibu itu pernah kenal orang yang semua orang segan, takut. Bukan karena dia itu disegani, tapi karena dia galak. Damai nggak rasanya? Nggak kan, Saudara ya. Orang cuma hormat karena takut, bukan karena cinta. Nggak enak ini. Nah, makanya kalau kita mau menciptakan lingkungan yang tenang, penuh kasih, mulailah dengan kelemah lembutan. Terutama dimulai dari rumah. Saya sering dengar ada suami istri yang tiap hari kerjanya bertengkar mulu. Dikit-dikit salah paham, ngomel, ujungnya diem-diem. Aduh sayang sekali kalau kayak gini, Saudara ya. Masa tua juga kok diisi dengan hal-hal yang ribet. Ya, padahal bisa diubah kalau salah satu mau lebih lemah lembut ya, Saudara. Mungkin ada ibu-ibu yang berpikir, ya suami saya Bu memang kepalanya batu, susah bikin emosi. Nah, jadi kelemah lembutan itu menular, Saudara ya. Kalau satu orang mulai lembut, yang lain lama-lama luluh, ya, Saudara ya. Memang nggak instan, tapi coba praktekkan pelan-pelan ya. Misalnya suami pulang, jangan telat, jangan nggak ngasih kabar, sambutlah, jangan langsung diomelin, sambut ya dengan senyum, dengan sapaan ya.
Nah, pasti ada reaksinya yang beda. Atau kadang kalau disambut ya datar, udah biasa, lu mau nggak pulang sekalian juga nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Nggak marah-marah tapi nggak peduli lagi gitu ya. Nah, kalau masih marah-marah juga istri itu artinya dia peduli ya, saudara ya. Begitupun sebaliknya para istri, para bapak kepada istrinya kalau lagi cerewet atau panik ya jangan ikut-ikutan tinggi nadanya. Dengerin dulu, jawab pelan ya. Nada istri juga reda amarahnya. Ini saya ngomong sama diri saya juga ya saudara ya. Sebagai sebagai istri kadang mau menang sendiri. Nah, waktu suami saya lembut ya, saya malah jadi malu sendiri udah ngomel. Nah, ini yang buat naskahnya ini suami saya. Dia merasa dirinya sudah ngomong lembut gitu ya, padahal dia ngomong sama istri diam, diam, sama pembantu dia lembut gitu saudaranya. Jangan ada kayak gini suami-suami di sini, munafik Anda. Sama pembantu nggak pernah Anda bilang diam, sama istri Anda bilang diam, dan Anda merasa Anda lembut, itu bodoh namanya ya. Ini agak keras yang kayak gini karena orang munafik harus dikerasin. Jangan sama pembantu Anda nggak pernah Anda bilang diam, tapi sama istri Anda lalap Anda bilang diam, diam, mama diam, ini diam, itu diam, turun, turun dari mobil. Sama pembantu sampai pos satpam pun Anda antar, itu munafik sekali. Kayak gini laki-laki ya, bertobat kalau Anda dengar, bertobat Anda. Jangan merasa Anda lemah lembut ya. Kemudian jadi ada juga kata-kata bijak dari Bunda Teresa ya. Kata-kata yang baik, singkat, mudah diucapkan, tetapi bergema. Ya, benar-benar bergema tiada akhir. Satu perkataan lembut yang baik itu efeknya bisa panjang sekali, saudara. Ini menenangkan hati orang. Bahkan mungkin diingat seumur hidup, ya saudara. Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau ada seseorang menasihati kita dengan lembut di masa lalu, kata-katanya membekas sampai sekarang. Betul ya? Bunda Teresa juga berkata, perdamaian dimulai dengan sebuah senyuman. Sesederhana senyum, saudara ya. Coba lihat kanan kiri, mulai senyum, saudara ya. Tetangga senyum, ya jemaat senyum, itu hal yang paling mudah, saudara. Paling sederhana. Pasti lebih adem ya, saudara ya. Jadi senyum itu bagian dari kelemah lembutannya. Raut muka yang ramah itu membuka hati orang lain ya. Kadang sebelum kita sempat ngomong, wajah kita sudah bicara dengan kelembutan. Kalau dahi kita mengkerut terus, ya mulut cemberut, orang lihat udah takut duluan, saudara ya. Tapi kalau kelihatan lembut, orang lebih tenang ya. Jadi kelemah lembutan itu membawa ketenangan bagi diri sendiri dan sekitar. Bahkan kesehatan kita pun lebih baik kalau kita tenang. Konon ada penelitian medis, orang yang pemarah itu tekanan darahnya lebih tinggi, rentan sakit jantung dan stroke. Ngerepotin diri sendiri kan kalau suka marah. Sebaliknya orang yang lembut, sabar, biasanya lebih sehat, lebih awet muda, ya. Nah, dari yang mau awet muda, saudara coba lembut, lebih lembut lagi ya, saudara. Kalau mau awet muda, lebih penting lagi jiwa kita damai. Yesus berjanji, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara. Tapi di tengah problem, jiwa kita tetap tenang, nggak panikan, nggak stres. Karena apa? Karena kelembutan. Ini biasanya berjalan berbarengan dengan iman, dengan penyerahan diri pada Tuhan. Orang lembut tidak memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Artinya dia percaya Tuhan yang pegang kendali. Nah, kalau kita serahkan banyak hal kepada Tuhan, hati kita akan lebih tenang. Percaya saudara, hati kita akan lebih tenang bandingkan kalau kita selalu paksa semuanya sesuai dengan maunya kita, marah-marah, akhirnya kita capek sendiri, saudara, stres. Jadi karena kita merasa semua tergantung kekuatan kita, kita serahkan pada Tuhan, jalani dengan lembut, nanti Tuhan sendiri yang bekerja melunakkan hati orang, membukakan jalan. Saudara, ada quote yang terkenal juga dari Mahatma Gandhi yang tersuka, pada hari di mana kekuatan cinta mengalahkan kecintaan atau kekuasaan, dunia akan mengenal damai. Indah ya saudara ya. Kekuatan cinta yang diekspresikan lewat kelemah lembutan itu bisa membawa damai ya saudara, baik dalam skala kecil di keluarga ya maupun skala besar antar bangsa. Banyak perang terjadi karena manusia kejar kekuasaan dengan kekerasan. Seandainya lebih banyak pemimpin yang lembut hati, mungkin dunia ini lebih damai.
Karena itu mari kita mulai dari diri kita. Apakah dunia kecil di sekitar kita, entah itu di rumah kita mulai dari rumah, dari lingkungan, dari komunitas gereja, sudah merasakan damai karena kelemah lembutan kita. Jangan-jangan kita masih jadi pribadi yang suka memicu ketegangan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Waktu kita belajar makin lembut, janjinya jiwa kita mendapat ketenangan. Bukan hanya jiwa kita, saudara, tapi orang lain pun ikut merasakan damai itu. Amin, amin. Dan pesan yang terakhir, kedewasaan sejati itu lembut. Pesan ketiga, kedewasaan sejati itu lembut. Maksudnya apa? Maksudnya salah satu tanda orang benar-benar dewasa secara rohani maupun emosional adalah sikap yang lemah lembut. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak kecil, remaja yang belum matang ya, biasanya mereka cenderung meledak-ledak emosinya. Sedikit ngambek, marah, nangis itu wajar karena belum dewasa. Tetapi yang sudah matang usianya, tapi masih gampang meledak, marah tanpa kontrol. Jadi kita mikir ini dewasa, orang dewasa enggak ya sebenarnya. Kedewasaan tidak diukur dari umur, dari gelar, tetapi dari karakter. Semakin seorang bertumbuh dewasa, harusnya semakin bisa mengendalikan diri, semakin rendah hati ya saudara ya. Dan ada pepatah justru mengatakan, saya suka sekali ya, padi semakin berisi semakin merunduk. Jadi padi yang berisi, bulir yang banyak itu malah nunduk ke bawah, saudara, rendah hati. Artinya saudara, orang-orang yang benar-benar berisi, bijaksana, dewasa justru tidak angkuh, tidak kasar, dia malah tampil bersahaja, lembut, karena dia tahu kekuatan sejati tidak perlu pamer atau dibesarkan suaranya, saudara. Yesus adalah pribadi yang sempurna, dia lemah lembut. Musa, pemimpin besar Israel, juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, paling lembut di antara semua manusia pada zamannya. Bila kita baca dari Bilangan 12 ayat 3 ya, saudara, padahal Musa itu pemimpin tegas. Dia juga tegas, lembut bukan berarti tidak tegas. Dia menghadapi Firaun segala macam, tapi di hadapan Tuhan hatinya lembut. Artinya apa? Tunduk, mau diajar, mau taat, penundukan diri. Ya, ini pemimpin dan orang yang dewasa sejati. Banyak ya, pasti Bapak Ibu yang sudah matang usianya mungkin 50 tahun ke atas. Secara rohani belum matang, saudara ya. Walaupun usia fisiknya udah matang. Jadi itu umur itu tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Tuhan mau kita dewasa rohani. Orang Kristen yang diberi karena berisi itu karena pengalaman hidup dan pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi ukurannya salah satunya adalah kelemah lembutan, saudara ya. Kelemah lembutan itu ukurannya. Jadi sampai sini mungkin kita sudah lama ke gereja, sudah senior tapi masih egois, mau menang sendiri, gampang marah. Wah, nanti anak cucu bisa bingung. Ini oma rajin ke gereja tapi kok malah galak. Galaknya minta ampun lagi. Nah, jangan sampai kesaksian hidup kita itu begitu ya, saudara. Malu kita sama umur, malu sama Tuhan. Jadi seharusnya kita makin tua makin manis sikapnya ya, seperti buah. Kalau matang itu manis, ibaratnya kakek nenek yang lembut jauh lebih dihormati dan dicintai anak cucu. Mereka pikir, oh pas saya bijak sekali, nggak pernah marah, nggak jelas, tiap kata-katanya menunjukkan. Itu bukti kedewasaan. Kedewasaan rohani pun demikian. Tuhan mau kita semakin menyerupai Kristus. Tadi sudah disebut buah roh. Salah satunya kelemah lembutan. Buah itu muncul ketika pohonnya sudah tumbuh subur dan dewasa, saudara. Kalau pohon iman kita subur, kita akan menghasilkan sikap yang lembut, menguasai diri, penuh kasih. Sebaliknya kalau masih kasar, suka mandang orang lain, mudah tersinggung ya, suka ngerendahin orang, mudah tersinggung, itu masih perlu banyak ditempah lagi untuk bertumbuh. Mungkin dia perlu mengalami kasih Tuhan lebih lagi, saudara ya, supaya hatinya dilembutkan. Seperti ada kata-kata ya, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak akan pernah memaafkan. Pengampunan adalah sifat orang kuat. Ini mirip yang dikatakan Mandela. Mengampuni, bersabar itu hanya bisa dilakukan oleh yang kuat jiwanya. Yang kuat jiwanya pasti yang dewasa.
Nah, tokoh hebat seperti Nelson Mandela kita semua kenal. Dia pejuang dari Afrika melawan politik apartheid. 27 tahun di penjara, dihina, diperlakukan buruk, tapi waktu akhirnya dia bebas, dia jadi presiden. Dia tidak pernah menyimpan dendam walaupun dia berkuasa. Orang kalau mau lihat bagaimana aslinya, lihat saat dia memegang kekuasaan. Tapi justru dia makin rendah hati, makin mengampuni, merangkul bekas lawannya untuk membangun negara Afrika bersama-sama. Mandela pernah berkata, kita akan mencapai lebih banyak di dunia ini melalui tindakan belas kasih daripada pembalasan. Wow, luar biasa saudara. Belas kasih artinya kasih sayang yang lembut. Dengan belas kasih kita bisa mencapai lebih banyak daripada dengan balas dendam. Itu pengalaman hidup Mandela sendiri. Karena sikap lembut dan pemaafnya, Afrika Selatan berdamai. Dunia mengakui dia sebagai pemimpin besar. Coba saudara kalau bayangkan kalau Mandela ini pilih balas dendam, marah-marah, mungkin negaranya kacau perang. Jadi jelas kelemah lembutan adalah kekuatan yang berasal dari kasih. Orang yang bisa lembut itu bukan orang yang lemah, tapi justru yang punya kasih, bisa mengendalikan, pengendalian dirinya kuat. Galatia 5 berkata bahwa kelemah lembutan adalah bagian buah roh. Buah roh hasil dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat, kelembutan sejalan dengan kasih, sabar, kuasai diri, itu semua tanda orang yang dewasa, rohani, dan penuh kasih. Jadi saudara, mari kita kejar kedewasaan rohani, bukan dengan banyaknya pengetahuan, tetapi perubahan karakter. Mungkin dulu kita gampang marah, kita minta Roh Kudus mengubahkan kita menjadi lebih lembut. Percayalah, orang akan melihat perubahan itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga ingin belajar dari pohon bambu. Ini menarik, bambu kalau sudah kena angin besar, dia lentur, ikut terayun, tetapi tidak patah. Tapi kalau pohon yang kaku malah bisa tumbang kalau anginnya kencang, kadang kelenturan dan kelembutan dalam menghadapi angin masalah menunjukkan kekuatan kita. Kita nggak gampang tumbang, saudara. Bandingkan orang yang hatinya kaku, keras ya. Kadang waktu ada angin cobaan dia patah, putus asa, marah-marah. Marah sama semua orang, terutama sama Tuhan dia marah. Tapi orang yang lembut dia bisa menundukkan dirinya, saudara ya, rendah hati di hadapan Tuhan. Dia lebih tahan uji. Ini juga kedewasaan. Kita sering minta Tuhan, buatlah aku dewasa Tuhan. Siap-siap saudara. Mungkin Tuhan mengizinkan situasi di mana kita harus memilih respon. Mau marah atau mau lembut. Nah disitulah karakter kita ditempa saudara. Kalau kita memilih bersikap lembut sesuai teladan Yesus, kita sedang naik kelas dalam kedewasaan rohani. Amin Bapak Ibu ya. Saya percaya semua rindu menjadi pribadi dewasa yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya dengan belajar lemah lembut. Ya, saudara sebagai penutup ya, hidup kita ini cerminan Yesus ya. Kita semua dikasihi Tuhan. Ada 3 hal penting tadi kita bahas, rahasia, kekuatan rahasia di balik kelemah lembutan ya. Ingat, pertama kelemah lembutan itu adalah kekuatan kasih yang sanggup menyentuh hati, menunjukkan kuasa Tuhan. Kelemah lembutan membawa ketenangan. Ini yang memberi damai sejahtera bagi jiwa kita dan orang di sekitar kita. Kedewasaan sejati ditandai dengan sikap yang lembut, semakin menyerupai Kristus. Jadi sekarang saudara, lemah lembut bukan lemah, tetapi justru di balik sikap yang lembut ada kekuatan besar yang Tuhan berikan, kekuatan mengasihi, mendamaikan, dan inilah bukti kedewasaan iman. Mari kita ingat tadi ilustrasi dan kita meniru teladan Kristus melalui perilaku kita. Stop kasar, stop mudah marah, ngomel. Kita pengikut Kristus ya. Nanti kita jadi batu sandungan, tetapi lebih lembut, mau mengampuni seperti karakter Kristus yang kita teladani. Ingat juga ada kata-kata air tenang menghanyutkan. Wow, kelihatan pendiam tenang tapi dia berpengaruh besar. Tapi juga ada yang kelihatan diam tenang memang on ya saudara. Jangan juga terlalu percaya ini. Ya, memang dia diam tenang karena dia nggak tahu mau ngomong apa. Ada juga yang begitu ya. Tetapi percayalah, kehidupan yang lembut itu berdampak kuat ya, kuat bagi dunia di sekitar kita tanpa kita sadari.
Kelembutan itulah yang menghanyutkan orang dalam kasih Tuhan. Saya tutup dengan pantun saudara ya. Pergi ke pasar beli bawang, di jalan berjumpa kawan lama. Hati lembut, penuh kasih sayang. Jadi cermin Yesus bagi sesama. Amin, amin. Begitulah harapan kita supaya hati lembut, penuh kasih, buat hidup kita benar-benar cerminan Yesus. Ya, mari kita mulai praktekkan, gunakan kata-kata yang lembut, tolong, terima kasih, dengan tulus ya, bukan akal bulus ya, mencerminkan kerendahan hati. Doa minta tuntunan Roh Kudus agar hati kita dipenuhi kasih Tuhan, saudara. Supaya sepanjang hari kita dimampukan lemah lembut. Ya, kita jangan mudah terpancing emosi, terutama dalam lalu lintas terbukti kita itu lemah lembut atau enggak, saudara. Saya juga banyak belajar saat nyetir, saudara ya. Keluarkan respon yang Tuhan mau. Jawaban yang lembut, diam, tapi lembut, jangan meledak-ledak ya. Roh Kudus pasti menolong. Jadikan kelembutan ini gaya hidup, supaya orang merasakan Kristus melalui kita. Seperti lagu sekolah minggu, aku mau seperti Yesus, rendah hati, lemah lembut. Nah itu benar gak lagunya saudara ya? Biar itu nyata dalam hidup kita ya. Bukan hanya lagu. Kalau ada di antara kita yang merasa, aduh saya orangnya terlanjur keras, susah berubah. Jangan putus asa. Tuhan sanggup melunakkan hati yang keras. Datang pada Dia, minta, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, walaupun Anda memang biasa berintonasi keras kayak saya, ya datang aja, nggak apa-apa. Tuhan juga mencintai Anda apa adanya. Nggak apa-apa dengan suara tetap lantang begitu, tapi lebih dilembutkan dikit kalau di tempat-tempat umum gitu, saudara ya. Ya, jadi serahkan semua hati yang keras, banyak beban itu kepada Yesus. Dia akan memberi kita kelegaan, hati yang baru. Saya percaya melalui firman Tuhan ini, Tuhan sedang bekerja di hati setiap kita, termasuk hati saya sendiri untuk dibentuk serupa dengan Kristus. Kita dalam proses belajar ya saudara, tapi jangan menyerah untuk berubah. Sedikit demi sedikit, buah kelemah lembutan itu pasti bertumbuh. Mari kita tutup renungan ini dengan doa, dan minta Tuhan sendiri yang memampukan kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa saat ini. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kelemah lembutan, ajari kami. Kelemah lembutan, kami sudah membahas kelemah lembutan ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami mau teladan-Mu ini sempurna sebagai pribadi yang lemah lembut. Saudara, kami berdoa dengan rendah hati, mengaku ya Tuhan, kami sering gagal mencerminkan kelembutan. Tolong kami supaya tidak mudah marah, perkataan kami tidak kasar, tapi lembut. Kami tidak keras terhadap sesama. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa di balik kelemah lembutan ada kekuatan besar dari-Mu. Kami rindu ya Tuhan, memiliki hati yang lembut seperti kasih-Mu. Tolong setiap kami Roh Kudus berubah menjadi pribadi sabar, penuh kasih, tidak mudah tersulut emosi. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, supaya dari perkataan dan tindakan kami keluar kelemah lembutan yang membawa damai. Jadikan hidup kami cermin yang memantulkan karakter-Mu, mampukan kami membagikan kasih lewat sikap yang lembut kepada keluarga kami di rumah, kepada rekan di gereja, kepada siapapun yang kami jumpai. Saat orang melihat kami, biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu melalui kelemah lembutan kami. Kami juga mohon jamah setiap hati yang mungkin hari ini ada yang masih keras, terluka, lepaskan dari letih lesu beban berat. Beri kelegaan yang daripada-Mu. Lembutkan hati kami ya Tuhan, seperti tanah liat di tangan-Mu. Bentuk kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, biarlah Roh-Mu yang terus mengingatkan kami mempraktekkan kelemah lembutan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, teladan kami yang lembut dan rendah hati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Oke saudara, sampai jumpa. Itu tadi rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Tuhan memberkati.